Oke, sip. Halo, halo Mas Maulana. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Yang suara saya terdengar jelas, Mas? Cukup terdengar. Ini suara Oh dari ya, saya masuk ya? Mas, Mas. Oke, sip. Oke. Tampilannya udah aman nih, Mas ya? Satu dua gitu. Aman, aman, aman. Aman kok. Oke. Kalau di sini soalnya masih satu aja ini. Tapi suara Mas Maulana terdengar jelas. Oh gitu ya. Iya. Kalau di sini sih tampilannya dua sih. Di sini tampilannya. Oke. Kalau apa, Mungkin ada. lanjut aja. Oke, Sembari sip. jalan aja. Ya. Selamat siang, Mas Maulana. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Selamat siang Alhamdulillah. juga. Selamat siang. Sempat tadi ada sedikit kesalahan sepertinya trouble dari bug juga Instagram. Akhirnya kita bisa bertemu Mas dalam live Instagram kali ini ya. Mas Maulana, ini IHSG kemarin kan merah nih. Kira-kira Mhm. gimana untuk seperti ada apa sih kok IHSG ini kira-kira bisa merah untuk minggu lalu ya? Kita bahas yang minggu lalu. Karena bulan ini hari Senin, kita bahas coba kena minggu lalu hari Jumat. Oke, oke. Ya, apa kalau untuk di hari Jumat kemarin ya atau Minggu kemarin itu kan ya sih kan beberapa hari itu kan sempat menguat di zona hijau ya, Ya. sempat menguat banget gitu. Mulai dari 69 sampai akhirnya kita berhasil berada di area 7.300-an gitu ya kan. Nah, Ya, kalau benar. hari Jumat kemarin tuh lebih ke koreksi wajar aja sih sebenarnya sih, bukan Hmm. bukan karena ada sentimen yang negatif enggak ya. Tapi memang ada apa koreksi wajar dan itu juga konfirmasi karena ini pelemahan rupiah aja gitu. Jadi Hmm. dolarnya lagi menguat tuh gitu. Nah, kalau untuk hari ini ya, hari ini memang kita berhasil rebound lah, berhasil rebound meskipun ada beberapa sentimen yang sebenarnya sih kalau kita berkaca ke global marketnya ya, kayak di apa New York sana atau di Wall Street sana itu kan kecenderungannya berada di zona merah tuh Iya. pasca adanya trouble di saham-saham teknologi ya, akhirnya tuh Ya. apa mengeret bursa Amerika tuh berada di zona merah gitu, lumayan lumayan drop sih 300 poinan nggak salah. Anyway, Oh. ya betul. Nah, anyway, untuk market kita, ISG kita bisa dibilang cukup strong ya, cukup kuat Hmm. gitu. Meskipun di US sana itu lagi drop, tapi di market kita masih bisa dibilang cukup stabil dan hari ini kita berhasil rebound gitu. Meskipun Oke. reboundnya untuk hari ini sih lebih ke konsolidasi ya di area resistennya gitu. Kenapa? Hmm. Karena kalau saya lihat dari view mingguannya, ya kan, sebenarnya sih mulai dari semester kedua sampai nanti ya di awal tahun Januari atau Februari nanti ekspektasinya sih harapan saya bisa lah market nanti berada di zona hijau lagi. Ya mudah-mudahan kita berhasil lah ditutup Oh ya. di area 7.800 sampai 8.000-an nanti ISG-nya gitu. Jadi overall untuk jangka panjangnya sih selama tidak ada sentimen yang apa yang negatif gitu ya, peluang kita untuk berada di area 78 sampai 8.000 ISG itu masih terbuka lebar gitu. Hmm. Hanya tinggal tinggal lihat aja sentimennya nanti gitu seperti itu. Berarti 7,800 itu benar-benar kita bisa pandang optimis untuk tahun ini capai itu Mas ya. Betul, Ya, betul, oke. betul gitu. Paling Kira-kira hanya sentimen aja oh kok ya, nanti yang ya apa cuma ya? sentimen. Ya seperti itu. Jadi walaupun mungkin ada koreksi beberapa cuma 7,8 ribu 7.800 itu benar-benar bisa dicapai buat di tahun ini Mas ya. Mudah-mudahan bisa Oh, tercapai ya, gitu. sama-sama berharap ini para investor juga sama-sama berharap semoga itu bisa tercapai. Dan Mas kira-kira ada hal penyebab tertentu nggak sih Mas kalau bisa bursa kita ini strong banget walaupun bener kemarin itu kata Mas Maulana bahwa di Wall Street US yang benar-benar sebagai kiblat ekonomi dunia, kiblat pasar global sedang koreksi yang cukup dalam. Kira-kira ada hal-hal tertentu nggak Mas yang mungkin bisa kenapa sih bursa kita cukup strong buat menghadapi itu? Oke, yang pertama kalau kita lihat dari sisi makroekonominya kita cukup akomodatif ya gitu. Kemarin BI rate juga kan ditahan ya kan meskipun dengan tanda kutip itu bahwasanya nanti ada kemungkinan suku bunga The Fed itu nanti apa mungkin sih tidak akan diturunkan dalam waktu dekat gitu atau di bulan September lah gitu ekspektasi para pelaku pasar, tapi market kita itu cukup akomodatif gitu Hmm. ya kan. BI rate ditahan meskipun data inflasi kita juga bisa dibilang cukup cukup baik lah gitu. Jadi itulah kenapa di ISG kita itu bisa dibilang cukup stabil gitu meskipun mungkin tinggal sentimen pelemahan mata uang saja sih gitu, karena memang kalau di luar sana kan memang fokusnya lagi
ke US sana, ke The Fed-nya. Kalau memang nanti The Fed diturunkan, ya kan, akhirnya nanti hot money kan juga akan ngalir kita ke apa, ngalir ke kita juga nih, ke Indo juga gitu. Nanti itu nanti bisa menjadi supply untuk penguatan ISG. Harapannya sih kayak gitu. Tinggal nanti kalaupun misalnya The Fed nggak menurunkan suku bunga kan saya pikir sih itu wajar karena nantinya di bulan November kalau nggak salah itu Pilpres AS ya. Oh iya Jadi benar. memang fokusnya sih lebih ke Amerika itu. Itu kalau global. Kalau untuk kita sih saya pikir hanya transisi saja. Kalaupun mau dibilang isunya nanti sentimen yang menjadi pemberat di ISG atau market, saya pikir hanya masalah transisi dan nanti kebijakan-kebijakan di kepemimpinan berikutnya gitu. Mungkin kayak IKN nantinya, mungkin ini nanti Oh yang iya. bakal di blow up terus oleh media gitu. Akhirnya Benar-benar. kita pelaku Benar. pasar akhirnya kayak tertrigger gitu. Wah nanti ini bisa kalau emang dilanjutkan ya bagus untuk saham-saham di sektor konstruksi misalnya. Kalau misalnya tidak dilanjutkan atau mungkin dipending lah sementara. Nah ini tentu jadi sentimen yang kurang ramah untuk di sektor tertentu ya, bukan di secara keseluruhan market enggak, tapi hanya di sektor tertentunya aja gitu. Jadi overall Oke. kalau menurut saya sih dari sisi makroekonominya kita cukup stabil lah, inflasi kita masih bisa terkendali ya kan. Itulah kenapa BI Rate kemarin ditahan gitu, nggak diturunkan karena kalau diturunkan juga risiko. Kenapa? Karena nantinya suku bunga kita nggak kompetitif nih gitu dengan global gitu. Jadi pilihan yang terbaik memang untuk ditahan untuk saat ini. Meskipun ada ekspektasi pelaku pasar nanti The Fed akan menurunkan suku bunganya. Kalau dari jadwal semula, seingat saya itu di bulan November sih The Fed itu gitu. Nah, cuman Oh, pelaku pasar itu karena data inflasinya Amerika tuh bagus tuh kan, dari 3, iya. sekian persen, akhirnya sekarang di 3%-an sesuai dengan yang sempat kita bahas 2 minggu yang lalu tuh 3% aja Iya. itu akhirnya pelaku pasar langsung euforia. Harapannya nanti The Fed akan menurunkan suku bunga lebih cepat yaitu di bulan September gitu. Oh Nah, iya. tapi sekali lagi kita harus mengaca ke statement dari gubernur The Fed itu bahwasanya The Fed akan menurunkan suku bunga apabila nanti data inflasinya 2%. Nah, ini nantinya di situ. Oh. Nah, kalau data inflasinya 2% ya oke, turunkan suku bunga, tapi kalau masih di atas 2%-an saya pikir ya The Fed masih komitmen untuk menunggu sampai data inflasinya di angka 2%. Karena hanya itu aja kok. Sisanya nanti semester 2 paling ya laporan keuangan di kuartal 3, Benar-benar. kuartal 4 Benar. nanti. Gitu. Berarti Itu kayak, aja sih gitu. berarti kayak kita wait and see dan nggak usah terlalu benar-benar terlalu takut gitu Mas ya, karena memang ini kondisi yang normal terjadi dan pasti bakal menjadi hal yang baik buat ke depan gitu Mas ya. Betul. Dan kalau semisal berbicara dengan mode transisi ini Mas, masa-masa transisi yang dimana ini bakal ada sentimen-sentimen tertentu ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia yang tentunya bakal berpengaruh terhadap dari perusahaan-perusahaan yang ada di yang udah listing di bursa efek ini. Nah, di dalam mode transisi ini kira-kira sebelum masuk ke November yang dimana itu pelantikan buat calon presiden dan wakil presiden terpilih, itu kira-kira ada sektor yang mungkin bisa kita tabung mulai dari sekarang nggak, Mas? Agar nanti Oke, mungkin kalau ketika kebijakan bermulai ataupun ketika para calon presiden dan wakil presiden terpilih ini dilantik, kita jadi punya momentum yang tepat gitu. oke. Um, kalau mengenai ini ya, apa namanya, apa sih yang bisa kita lirik gitu, saham-saham apa gitu, saya pikir sih begini. Yang pertama tadi merespon dari nantinya pelantikan presiden yang baru gitu. Nah, saya pikir untuk pelantikan ini sih nggak apa ya, pelaku pasar udah punya ancer-ancer lah gitu. Paling nggak mereka tahu lah arah kebijakannya kemana nanti. Ya kan kalau sementara ini kan yang digaungkan kan ini mengenai makan siang gratis, kayak makan siang bergizi ya sekarang. Nah itu nanti ya mungkin sektor konsumsi mungkin atau di pakan ternak mungkin, nah ini juga bisa ke trigger juga gitu. Atau kalau memang nantinya IKN dilanjutkan, nah kita bisa ngelirik nih saham-saham di sektor konstruksi misalnya atau di properti juga bisa kayak gitu. Nah kalaupun nanti IKN mungkin untuk sementara mungkin dipending atau apa, nah kita bisa ngelirik sektor-sektor lainnya. Contoh kita bisa memantau di sisi fundamentalnya dari emiten-emiten yang ada di bursa gitu ya kan. Kayak misalnya di sektor komoditas ini, nah kita cari tuh mana yang pairnya masih rendah ya kan, masih di kisaran di bawah 10 lah paling enggak gitu, atau di bawah 11 lah gitu. Nah kita bisa ngelirik sana, kita bisa nabung di saham-saham seperti itu gitu. Karena khusus untuk Indonesia semua perusahaan yang bergerak di sektor energi ya tambang itu sudah mendiversifikasi bisnisnya ke renewable energy. Jadi saya pikir meskipun mungkin ini batu bara, tapi jangan lupa jangan lihat batu baranya aja. Dia juga sudah mendiversifikasi ke sektor lainnya, mungkin kayak ke sektor nikel atau timahnya. Nah ini juga perlu diperhatikan juga gitu. Jadi pada saatnya nanti harapan saya sih buat teman-teman sobat ADX utamanya
Lebih memilih kalau memang mau menabung ya. Ya. Jadi kan orientasinya jangka panjang tuh. Mungkin carilah emiten-emiten yang rasio fundamentalnya masih under value kayak gitu. Oh. Ya kan. Nah, gitu. Supaya nanti lebih aman tuh. Supaya nanti ketika ada momentum-momentum kayak apa namanya Santa Plus Rally ya kan, terus juga nanti ada Windows Racing juga nanti biasanya atau di Januari Effect. Nah, cuannya bisa luber gitu, bisa banyak gitu ya kan. Kalau teknikal ya dipastikan lagi konfirmasi kalau emang untuk yang pemula biasanya sih pastikan bahwasanya itu masih berada di area oversold, misalnya jangan di Uber udah di area overbought tuh di Uber tuh gitu, atau biasanya tuh ikut-ikutan atau FOMO ya gitu. Nah Oh jangan iya. yang kayak gitu, jadi pastikan memilih saham-saham yang mungkin secara mingguan dilihat dulu nih trennya, karena untuk menabung kan artinya kan jangka menengah sampai jangka panjang tuh ya udah carilah saham-saham yang masih mungkin secara stokasiknya nih misalnya wah ini masih di area oversold misalnya kayak gitu. Iya, benar. Jadi teman-teman di sini yang memang pengen mau ya sobat indeks yang pengen mau investasi jangka panjang harus lihat dulu bahwa memang perusahaan itu under value dan memang itu udah kayak sesuai dengan kriteria kalian. Ngomong-ngomong soal FOMO ini Mas yang sebutin tadi bahwa di DM kami tuh kayak cukup banyak banget gimana sih caranya buat ngatasi kefomoan itu. Karena sebagai yang sobat indeks ini benar-benar banyak yang sangat kurius ngatasinya karena sebagian besar adalah Gen Z yang dimana mereka banyak sekali informasi-informasi yang masuk yang tentunya mereka tuh bingung sebenarnya ini berita yang benar atau enggak itu gimana, ini perusahaan ini bener ngelakuin ini atau enggak, jadi mereka tuh kayak takut buat nganalisis dan takut buat milih investasi atau perusahaan itu yang cocok dengan mereka itu gimana. Nah, caranya buat ngatasin FOMO dan bisa milih yang sesuai gimana sih, Mas? Oke, supaya buat teman-teman yang ini ya, utamanya yang pemula ya, dan Iya. agensi kan, ya nggak bisa kalian juga ya kalau teman-teman misalnya takut atau malas untuk menganalisis secara mandiri, karena informasi itu banyak dan mudah sekali kita dapat, ya kan. Cuman persoalannya apakah itu hoax, ya kan, atau Iya. benar-benar informasi yang valid. Nah itu pertanyaan kan di situ. Nah saran saya sih satu, sering-seringlah update berita di situs-situs atau mungkin kalau sekarang ada aplikasi ya kayak kayak di aplikasi IDX atau juga carilah sekuritas yang ada brokernya gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika ada berita kita bisa compare nih gitu. Ini benar nggak sih berita ini gitu. Kira-kira berita ini valid nggak gitu dengan kondisi perusahaannya mungkin dari sisi fundamentalnya benar nggak sih kayak gini gitu. Kira-kira cocok nggak sih berita A tapi fundamentalnya jelek. Nah itu kan biasanya kan memang sengaja oleh market maker dikeluarkan untuk memancing retail kan Oh iya. gitu. Nah kita harus hati-hati di situ ya kan. Atau juga secara teknikalnya nih ini saham nih teknikalnya udah di area overbought nih gitu. Atau dari patternnya tuh sebenarnya dia tuh harusnya nih lagi koreksi nih atau bearish ya kan. Ternyata ada berita. Nah kita dipastiin dulu gitu. Kita cari apa konfirmasinya itu bisa ke broker-broker yang ada di sekitar kita gitu misalnya, atau berita-beritanya biasanya sih mungkin konfirmasi via aplikasi IDX mungkin bisa kayak gitu. Jadi kita harus sering-sering konfirmasi sebenarnya sih, atau memastikan bahwasanya berita ini bukan hoax sih gitu, atau bukan kayak apa ada berita bagus ternyata itu sell on news. Iya. Seringannya kan kayak gitu, akhirnya kita nyantol di atas kan gitu. Nah jadi benar-benar harus Benar-benar. pastiin kira-kira berita ini berita bagus, tapi perhatiin juga fundamentalnya bagaimana ya kan. Oh, iya. Terus yang kedua, secara teknikal kira-kira dia masih di area oversold atau sudah berada mau masuk di area overbought tuh gitu. Nah ini kita harus hati-hati, harus waspada di situ kayak gitu. Oke, oke. Siap. Jadi benar-benar teman-teman sobat indeks di sini yang memang pengen memvalidasi berita-berita atau kefomoan kalian, kalian bisa kayak check and balance lagi berita yang kalian terima, informasi yang terima itu berbagai macam platform ada, mulai dari kayak aplikasi indeks mobile juga ada, dari RHB Sekuritas juga ada. Oh ya Mas, ngomong-ngomong terkait dengan kayak teman-teman Gen Z yang malas buat analisis fundamental teknikal di RHB Sekuritas sendiri menyediakan hal itu nggak buat yang langsung mungkin bisa kayak kita baca secara ringkas gitu. Oh, yep, ada kok. Kalau apa deh, sebenarnya gini sih. Yang penting kita punya bekal ya untuk apa membaca atau menganalisis itu ya. Contohnya kayak gini. Oh, misalnya sebuah saham itu kalau disebut dengan under value itu PBV-nya kayak gimana sih? Oh, PBV-nya kalau di bawah satu nih, misalnya nih kayak gitu. Nah, kita cari tuh emiten-emiten yang PBV-nya di bawah satu nih, PBV-nya, price book to values-nya gitu, ya kan Mas? Nah, Iya nanti benar. bisa dicek, kan bisa tuh di aplikasi, kita searching nih misalnya. Katakanlah perusahaannya, oh Adaro misalnya, kira-kira ini PBV-nya di bawah satu atau di atas satu nih. Nah, contohnya kayak gitu, Oh, ya iya. kan?
Tinggal nanti momentumnya aja. Nah, momentum ini kita ngeceknya ada di mana? Kita bisa cek di secara teknikalnya. Nah, kayak gitu. Nah, nanti biasanya kalau saya pikir untuk aplikasi ini ya, investor ya, saya Hmm. pikir kalau di sekuritas itu, terutama di RHB itu sudah ada sebenarnya sih mas. Sinyal-sinyal Oke. kayak, oh ini mau bullish, oh ini mau bearish, oh ini sekarang fasenya lagi sideways. Nah kalau di RHB Tresma tuh ada konfirmasinya kayak gitu. Hmm. Anyway juga bisa nanti konfirmasi atau validasi juga ke brokernya. Kira-kira bener nggak nih kayak gini, nah, kayak gitu. Coba teman-teman, saya pikir sih perlu banget ya untuk paling nggak kita punya bekalnya lah. Atau kayak Hmm. fundamental tadi PBV-nya kalau bisa di bawah satu, pairnya di bawah 11 atau 13 kali, ya kan minimalnya dua range-nya, nah kayak gitu. Hmm. Jadi ketika ada berita, kita sudah bisa punya pegangan nih, wah tapi ini pairnya ini udah di atas, tapi beritanya bagus. Oke, karena perusahaannya contoh kayak perbankan ya kayak BRI itu, nah itu pairnya tuh Ya. udah di atas 11 kali sih. Tapi beritanya bagus nih gitu. Nah, kita coba pastiin dulu secara teknikalnya bagaimana nih gitu. Oh enggak kok, teknikalnya masih di area oversold, areanya masih di bawah tuh. Oke, bisa lah kita ikutin kayak gitu. Bener-bener. Jadi teman-teman di sini yang pengen banget kayak gitu, ternyata kita bisa loh buat minimal tuh punya bekal dulu, ilmunya bekal dulu, terus habis itu kita bisa buat leverage analisis kita itu pakai fitur yang udah disediain sama sekuritas-sekuritas. Contohnya RHB Sekuritas yang juga punya lengkap banget fiturnya yang terkait hal ini, hal itu bisa kalian akses secara gratis itu. Terus untuk kira-kira nih Mas, minggu ini atau mungkin 2 minggu ke depan ada hal yang perlu buat untuk dilirik oleh para investor nggak Mas? Mungkin ada salah satu hal yang menarik yang kemungkinan berpengaruh ke perusahaan ataupun IHSG gitu. Hmm. Kalau untuk sentimen sih kita lebih ke ini nanti ya, kita lebih fokus ke apa, pelemahan ataupun penguatan mata uang aja sih gitu. Oh, Nah, terus yang kedua mengenai sentimen paling ya sentimennya paling nanti kayak emiten mungkin di apa, di ini aja sih laporan keuangannya atau bagi dividennya nanti lah di akhir tahun gitu. Tinggal nanti kita fokus aja ke teknikalnya aja sih hmm. kayak gitu sih mas gitu. Jadi saya pikir kalau untuk ke depan seminggu ke depan ini ISG mungkin akan terkonsolidasi lah di area resistennya. Jadi biasanya kalau di masa-masa ini lebih sering ke sentimen yang makro ekonominya. Mungkin ya ke ini sentimen mata uangnya aja sih gitu. Tinggal nanti oh mata Hmm. uang rupiahnya gini, tinggal kita nanti sambil mantau harga komoditas dunianya gitu. Nah, kalau hari ini contohnya secara umum kan harga komoditas pada turun tuh, ya kan? Nah, tapi kenapa kok di sektor tambang batu bara ini sahamnya nih ada yang naik nih gitu? Oh ya, ternyata harga komoditas batu bara dunianya yang Newcastle itu sekarang mengalami penguatan. Nah, kayak gitu. Jadi ini bisa menjadi kita kalau kita mau memilih saham-saham apa sih yang hari ini misalnya atau secara sepekan ke depan nanti apa yang bisa kita lirik. Tinggal kita nanti konfirmasi ke teknikalnya, patternnya bagaimana. Apakah dia Oh, sudah overbought atau belum? Nah, kayak gitu aja sih. hmm, oke, oke. Terus buat teman-teman yang belum tahu pengaruhnya mata uang tuh kayak gimana sih Mas sebenarnya mata uang rupiah ke dolar atau mata uang gitu ke IHSG ataupun pasar modal yang ada di Indonesia itu pengaruhnya seperti apa dan seberapa kuat Mas? Oke, gampangannya gini sih, yang pasti nanti yang akan terpengaruh itu ke emiten-emiten yang orientasinya ke impor ya. Nah, Hmm, yang ini yang pasti akan terpukul yang kayak gitu. oke. Terus yang ya begitu juga kebalikannya kalau emiten yang ekspor gitu, contoh mungkin kayak di sektor batu bara ya atau tambang lah, energi, tambang mineral itu saya pikir kan mereka orientasinya ke ekspor tuh. Ya. Nah, ini bisa menjadi sentimen positif kayak gitu. Nah, tapi kalau Hmm, yang di sektor impor mungkin kayak consumer good ya kan, terus kayak pangan ya. ternak, nah ini mungkin agak terpukul gitu. Atau bisa juga ke sektor properti. Tapi kalau properti ini ada pengecualian meskipun nanti mata uangnya melemah, rupiahnya melemah, dia masih bisa menguat apabila suku bunganya bisa dibilang cukup Oh, akomodatif ke sektor properti gitu. Karena kayak hari ini kan dolar tuh menguat ya gitu, rupiahnya melemah ya kan. Nah, tapi kok sektor propertinya ada yang jalan tuh. Nah, dilihat dulu kemarin BI rate ditahan tuh ya kan minggu kemarin. Nah, ini jadi stimulus ke sektor saham-saham properti. Tinggal nanti kita ya itu tadi dilihat chartnya bagaimana untuk momentumnya, terus saham-saham mana yang secara valuasi itu masih under value, nah, kayak gitu. bener, 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 bener. Ya, ternyata pas pasar uang pun, pasar modal pun juga bisa dipengaruhi oleh kondisi Pergerakan dari ya, pergerakan uang itu sendiri ya Mas ya. Oke, siap. ya mata uang gitu. Kayak gitu ada hal sesuatu dari RHB Sekuritas yang bisa buat guide para calon investor
Sobat IDX ini nggak Mas, salah satu mungkin ada promo menarik atau lagi ada event apa gitu yang mungkin RHB Sekuritas sekarang punya dan itu benar-benar menarik buat para investor ini bisa bergabung dengan RHB Sekuritas. Oke, yang pasti kami ada ini sih, ada promo Smart Point juga nanti. Terus yang berikutnya juga fitur-fitur kami itu cukup komplit. Dan untuk pemula nggak perlu khawatir karena kami juga ada kelas-kelas tapi via online, via offline juga ada. Cuman kalau yang misal di luar Surabaya, nanti di aplikasi kami itu ada tuh kayak jadwal zoomnya bagaimana, terus juga materi-materinya apa. Lalu juga dari tim riset kami itu juga mengeluarkan rekomendasi sama apa yang boleh kita perhatikan hari ini gitu. Dan selain itu ada fitur ARO juga di situ untuk membantu teman-teman yang mau jangka panjang ataupun jangka pendek juga bisa fitur ARO gitu. Ada apa ya, ada semacam sinyal gitu, ada notifikasi oh ini saham ini sekarang udah berada di fase bullish misalnya. Nah terus yang berikutnya kami juga ada promo ini sih untuk kalau buat teman-teman yang mau promo di kami misalnya buka akun itu ada promo dari ini ya kalau buka apa akun itu di RDN Panin ada promo itu 100.000 kalau nggak salah sih nanti. Oh, wow. Dapat 100.000 sih kalau nggak salah gitu. Nanti bisa konfirmasi kok gitu. Okay, nah, cuma yang pasti saya pikir yang menarik itu dari fitur kami sih gitu. Karena fitur kami cukup komplit gitu. Nggak hanya dari fitur aplikasinya, tapi kami juga ada brokernya gitu untuk konfirmasi, sharing informasi juga gitu misalnya. Itu sih Mas itu. Oke, siap. Jadi teman-teman kalian yang memang lagi bingung buat milih sekuritas apa, RHB bisa menjadi salah satu tujuan kalian di mana kalian tentunya yang bisa terdapat fitur yang cukup lengkap di aplikasinya yang juga kalau kalian masih bingung nanti bisa buat DM ke Mas Maulana Mas ya. Bisa silakan. Oke, siap. Oke Mas, belum penutup terakhir kira-kira buat sesi kedua nanti IHSG ditutup hijau atau merah? Saya pikir cenderung berada di zona hijau ya. Mudah-mudahan berada di area 7.300-an ke atas sih. Harapannya ke sana. Meskipun mungkin kalau untuk ke area 7.400 mungkin agak berat, tapi setidaknya kita berada di zona hijau. Kalau saya cek dulu sebentar, mungkin di resistennya ini di area 7.340-an sih. Mudah-mudahan bisa lah ditutup di area itu. Kalaupun enggak, mungkin nanti misalnya hari ini candle-nya itu hammer gitu ya kan. Kalau candle hammer berarti IHSG ada kemungkinan nanti akan terkoreksi. Tapi koreksinya sekali lagi itu wajar, itu di area 7.250-an nanti. Itu merupakan area supportnya dari IHSG saat ini gitu. Nah, kayak gitu. Anyway, selama IHSG masih berada di kisaran di atas 7.150 ya atau 7.145, IHSG masih berada di tren naiknya gitu Mas. Yang mudah-mudahan nanti bisa lah akhir tahun di area 78 atau 8.000. Amin. Itu benar-benar hal yang ditunggu-tunggu dan dinamika dan diharapkan oleh para sobat IDX dan teman-teman investor semua sih. Sebelum untuk pesan terakhir Mas, kira-kira ada yang mau disampaikan buat teman-teman sobat IDX ini bebas terkait apapun? Oke. Yang pasti ya buat teman-teman sobat IDX juga. Oh tapi ini Mas, ada yang tanya Antam ini Mas. Di kolom oh ya, boleh? Ya. Untuk Antam, oke. Untuk Antam, saya coba cek dulu secara ini ya, secara fundamentalnya dulu sebentar. Saya coba cek fundamentalnya dulu untuk Antam ya. Saya coba cek dulu. Antam. Ya, Antam ini bentar. Antam. Saya coba cek dulu dari fitur kami. Oke, di sini ada. Oke. Kalau untuk Antam ini sendiri sih kalau kita lihat dari ARO ya gitu. Sekarang Antam ini di harga 13.45 lah, 13.45 ya. Berarti dia konsolidasi di area support sebenarnya sih kalau secara teknikal gitu di area di kisaran area ya 13.40 ini area supportnya gitu. Selama dia kuat di area itu, mudah-mudahan nanti ada sentimen yang menarik sehingga dia bisa rebound sampai ke area resistennya. Ini kalau saya cek area resistennya di 1.400-an sebenarnya. Tapi ini untuk jangka pendeknya gitu, maksudnya untuk secara harian gitu. Nah, sedangkan apa namanya kalau secara fundamental sih, secara industrinya ini mungkin long term ya, untuk long term. Proyeksinya sih Antam ini di area 3.640 gitu. Ini untuk jangka panjang. Proyeksinya ke sana 3.600-an. Ya mungkin nanti kalau misalnya mobil listrik terjadi ya
atau Oh paling iya. enggak infrastrukturnya udah siap ya kan. Hmm. Kan juga ada nikel juga di situ kan di Antam tuh, jadi yang merupakan bahan baku baterai itu juga sudah ready. Akhirnya mobil listrik juga bisa terrealisasi. Nah, saya pikir kalau hanya 3.600 itu bukan angka yang tinggi untuk Antam saat ini. Hmm. Tapi sekali lagi itu proyeksi untuk jangka panjang kan Oke. gitu. Nah kalau untuk shortnya, untuk tradingnya atau secara harian, ya paling enggak nanti kalau memang bertahan di area 1340, di area itu mudah-mudahan ada sentimen yang baik. Mungkin harga komoditasnya nanti naik ya. Ya. Paling enggak dia akan menguji area resistennya di 1400. Nah, saat sudah di area 7400 ke atas itulah itu konfirmasi dia sudah uptrend sinyalnya Hmm. kayak gitu. Polanya uptrend. Kalau masih di bawah 1400 ya masih cenderung masih cenderung turun, tapi mungkin tertahan di area 1340 sehingga dia masih satu ways atau konsolidasi. Mudah-mudahan nggak sampai bearish gitu. Oh ya, Mudah-mudahan. amin, amin. Amin. Berarti Antam ini menjadi salah satu perusahaan saham yang memang cocok banget buat prospek jangka panjang banget, Mas ya. Ya jangka panjang banget ya kalau kita Ya, secara jangka panjang banget. valuasinya gitu. Oke, siap Mas. Apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Boleh kok kita santai aja di sini. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, mumpung ada Mas Maulana yang benar-benar expert buat jawabin pertanyaan kalian semua. Mulai dari yang paling pemula sampai expert bebas, kalian bisa tanya apapun. Oke, ini juga komen. Ya sebenarnya sih kalau bursa ini ya pasar modal ya Ya, khususnya bursa saham itu ini menanggapi yang ini komen sebelumnya. oh ya, Saya pikir begini, semua varian investasi itu punya risiko, ya gitu ya kan. iya benar. Baik itu capital loss ya kan ataupun risiko-risiko lainnya gitu dan risiko likuiditas tentunya. Anyway, untuk pasar saham atau bursa saham itu saya pikir masih cenderung bisa dibilang lebih akomodatif dan lebih aman dibandingkan varian investasi lainnya. Kenapa? Karena prinsipnya kita beli saham, kita berinvestasi ataupun trading itu kita beli perusahaannya. Itulah kenapa dianjurkan buat teman-teman pemula, pilihlah perusahaan yang kita kenali di sekitar kita atau yang sehari-hari kita gunakanlah produknya gitu, ya kan? Nah, contohnya mungkin kayak Unilever misalnya atau juga ada Indofood. Siapa sih yang nggak pernah makan mie instan sih kalau sekarang kan gitu. Terus apa namanya? Um, Perbankan juga misalnya ya kan, mulai dari yang swasta sampai yang BUMN ada semua, mulai dari yang blue chip sampai yang kapitalisasinya mungkin nggak sebesar blue chip itu juga ada dan itu sangat terjangkau gitu ya kan, dengan modal 100.000 aja kita udah bisa tuh untuk investasi ya, untuk trading juga bisa gitu. Tinggal nanti ya kalau Anda mau untung yang besar ya jangan lupa dalam dunia investasi ada yang namanya high risk is high return atau high return is high risk kan gitu. Nah, kayak gitu. Itu yang perlu benar-benar dipegang buat kita gitu. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, bursa saham atau pasar saham itu jauh lebih akomodatif dan lebih safety dibandingkan varian produk investasi lainnya gitu. Karena apa? Risikonya ketika harga turun, selama perusahaannya kita benar-benar satu fundamentalnya bagus dan punya branding yang cukup kuat di masyarakat, saya pikir kita nggak rugi. Kecuali kalau kita jual sahamnya rugi ya. Maksudnya gini, ya. ketika harga turun, kita jual di bawah harga pembelian kita, ya jelas kita rugi. Itu kan trading gitu. Tapi kalau investasi saya pikir ya udah kita kayak nabung saham, kita kayak nyimpen dana kita gitu. Sama perusahaannya kita tahu dan masih eksis, fundamentalnya oke. Nah, saya pikir sih fine-fine aja gitu. Nah, kalau varian produk lainnya kan ketika kita ketika kita masukin dana kita ke produk itu kan bisa saja ketika harganya turun misalnya ya kita bisa loss, uang kita bisa habis gitu. Karena apa? Karena sekali lagi fisiknya itu saham masih ada meskipun sekarang semuanya virtual gitu. Nah kayak gitu. Belum lagi ada fasilitas leverage juga kan kalau di produk investasi lainnya ini yang sangat berisiko. Nah kalau di saham kan enggak, kita bisa pakai dana cash kita. Oh iya, Gitu. Baik kita mau trading ataupun investasi kita bisa pakai cash gitu. Nah beda lagi kalau emang mau para spekulan tuh atau para trader biasanya ada juga sih yang pakai dana limit itu ada gitu. Tapi kan untuk pemula tidak dianjurkan. ya Kayak gitu. benar-benar. Jadi pasar Gitu. Jadi saham tuh tetap oke karena memang perusahaan nyatanya tuh ada ya Mas ya. ya Aset betul. Kita tuh realnya beli itu ada, perusahaan. jadi kita bisa lihat Ya, gitu. kita beli perusahaannya gitu. Nah kalau emas gimana misalnya? Emas itu kan bukan investasi tapi lebih ke lindung nilai sih gitu. Sebenarnya sih bukan investasi gitu. Misalnya sekarang inflasinya sekian, nah kita mau melindungi aset kita atau uang kita itu supaya seharga atau senilai dengan tingkat inflasi yaitu di
apa di emas itu ya gitu. Jadi itu semacam lindung nilai kita, nilai aset kita gitu. Ya, Kalau benar. investasi kan itu bertumbuh, kita dapat return. Nah, kalau jangka panjang kita juga dapat dividen loh gitu. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau Nah, emas kayak gitu. itu kayak berjalan sesuai dengan eranya gitu Mas ya. Betul. Berjalan seiring Gitu kan. waktu kenaikannya. Nah, jadi itu Ya, inflasi naik ya emas juga naik sih naik. gitu. Benar-benar. Mungkin teman-teman udah nggak ada yang bertanya lagi, Mas. Ada sepatah dua kata-kata atau kalimat yang mungkin bisa disampaikan buat teman-teman sobat IDX dan para investor ini, Mas? Oke. Yang pasti jangan FOMO itu. Oh Sekarang iya. jangan malas-malas belajar gitu. Silakan kalau teman-teman ada waktu, luangkanlah waktu sih, bukan ada waktu tapi luangin waktu untuk belajar. Mungkin bisa ikut kelas-kelas di SPM dari Bursa Efek Ya. ya, gitu kan udah sering dan rutin tuh gitu. Silakan ikut sana supaya lebih teredukasi, literasinya semakin kuat gitu, supaya kita terhindar dari spekulasi juga. Terus yang kedua, silakan kalau mau ini ya join bersama RHB gitu ya kan, buka akun ataupun ikut kelas-kelas kami juga ada. Kita juga sering ini kan Mas sering kelas bareng juga atau kayak semacam SPM juga kan dengan bursa juga. Silakan join aja gitu supaya nanti kita terbuka lah gitu. Kita terbuka dan kita terhindar dari yang namanya FOMO itu tadi. Ya, benar. Jadi teman-teman yang memang itu perlu banget buat belajar terus-menerus, ikut SPM sana sini juga boleh. Semakin banyak ilmu, semakin kalian bakal bisa ngeraih apa yang kalian inginkan di pasar modal ini. Dan juga anyway buat teman-teman sobat IDX dan teman-teman para investor, hari ini kita ada IDX Product Roadshow 2024 di kantor kami IDX Jawa Timur, Jalan Kusuma Bangsa nomor 19 yang juga tadi pagi dan sore ini bersama RHB Sekuritas. Dan itu para materinya, narasumbernya sangat wow sekali. Mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu yang sangat berharga yang mungkin juga kalian nggak temuin di hal-hal online karena kita bertemu secara face to face, secara langsung. Ada hal-hal yang mungkin bisa kalian yang agak tanya itu agak sensitif, tapi kalian bisa langsung tanya kepada para ahlinya. Nggak usah sungkan, nggak usah takut, dan tentunya juga banyak sekali door prize menarik yang dimana ketika kalian datang nanti nggak cuma dapat ilmu, tapi kalian pulang juga bisa bawa oleh-oleh buat teman ataupun keluarga kalian di rumah gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Maulana ya atas waktunya. Oke, Semoga sama-sama. kita bisa bertemu kembali, sehat-sehat selalu untuk kita semua dan teman-teman juga para sobat IDX. Jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram kami dan juga Instagram teman-teman anggota bursa lainnya untuk terus tetap mengikuti update Bursa Efek Indonesia. Sampai jumpa Mas Maulana, sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sobat IDX dan juga Mas Maulana. Ya, terima Bye-bye. kasih.